Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhanku, ya Allahku, aku sungguh percaya bahwa Engkau hadir di sini, bahwa Engkau melihatku, bahwa Engkau mendengarkan aku. Aku menyembah Dikau dengan hormat. Aku mohon ampun atas dosa-dosaku dan rahmat untuk menggunakan waktu berdoa ini dengan penuh hasil. Bundaku yang tak bernoda, Santo Yusuf, Bapa dan Tuanku, malaikat pelindungku, doakanlah aku. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dan tiba-tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina, tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu, dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ya, kita sudah dekat minggu ini ketika kita akan merenungkan apa yang terjadi kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan permulaannya sangat aneh, benar. Karena dia ada puji-pujian yang membuka minggu ini. Walaupun Tuhan Yesus Kristus sudah tahu bahwa akhirnya dia akan dikorbankan. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katanya Tuhan Yesus Kristus, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Dia datang dengan damai. Dia selalu melaksanakannya dengan baik. Dia mencari berbuat baik kepada orang. Tapi orang lain itu tidak mengerti apa yang dia mau melaksanakan. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka menemukan keledai itu, betina, dan membawanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Dan sekarang kita mungkin tidak terlalu mengerti apa yang terjadi di sana kan, karena itu keledai. Maka bagi kita itu tidak terlalu mewah. Tapi pada waktu itu para raja juga, misalnya Raja Daud, dia datang naik keledai. Dia tidak, karena belum ada mobilnya dan belum ada kereta-kereta itu yang besar, maka mereka naik itu. Juga tidak ada kuda. Kuda itu dari Arabia, dan mungkin orang-orang Romawi seperti yang kita melihat di The Passion of the Christ kan? Mungkin orang-orang Romawi itu pakai kuda, tetapi orang-orang Yahudi tidak. Sehingga Tuhan Yesus Kristus waktu dia datang dengan mengendarai seekor keledai itu, itu yang sudah lumayan mewah. Maksudnya dia bukan dengan melaksanakan itu, dia sudah tidak diterima sebagai orang biasa aja. Dan murid-muridnya
mengerti apa yang mau dilaksanakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Oke? Mereka kenal Tuhan Yesus Kristus dan mereka tahu apa yang mereka harus melaksanakan. Sudah ada tanda-tandanya dan mereka mengikuti tanda-tanda itu. Murid-murid Tuhan Yesus Kristus juga sangat senang dengan apa yang terjadi. Dulu mereka berpikir bahwa waktu Tuhan Yesus Kristus datang ke Yerusalem, dia langsung akan ditangkap dan dibunuh, kan? Dihukum mati. Mereka berpikir begitu. Waktu Tuhan Yesus Kristus mau mengunjungi rumahnya Lazarus, karena Martha dan Maria mengatakan bahwa si Lazarus itu sudah mati, dia mau ke rumahnya. Waktu mereka mau ke rumah itu, si Thomas Rasul sudah mengatakan, ayo kita mengikuti dia, supaya kita bisa mati bersama dia. Oke, maka mereka tahu bahwa waktu si Tuhan Yesus Kristus itu ke Yerusalem, dia bisa dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Tapi ternyata bukanlah itu yang terjadi. Dia datang, dia elok-elokan, benar. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud. Ya, anak Daud itu maksudnya keturunan Daud, benar? Bukan anak langsung, ya, tapi keturunan Daud. Dan ramalannya atau nubuatnya adalah Sang Mesias itu akan muncul dari keturunan Daud. Dan semua yang adalah keturunan Daud berharap bahwa Mesias itu akan lahir dari keturunannya sendiri. Yang lain itu sudah tidak bisa dimasukkan di dalam privilegi itu, kan? Karena mereka bukan keturunan Daud. Tapi Tuhan Yesus Kristus ya. Dan itu yang diakui oleh orang banyak itu yang mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Yang di luar itu kenal Tuhan Yesus Kristus karena dia sering sekeliling Samaria, Galilea, benar? Ke Yerusalem lebih jarang karena mereka mau membunuh dia. Sehingga orang-orang yang ada di kota, orang kota itu mengatakan, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Nah, prosesnya seperti itu. Dia diperlukan dulu, tapi di dalam hatinya Tuhan Yesus Kristus sendiri, dia tahu bahwa dia akan dibunuh. Dia harus mengorbankan diri. Mengorbankan diri dan setelah itu bangkit untuk menyelamatkan manusia. Kebangkitannya yang akan menyelamatkan manusia. Bergembira dalam penderitaan atas nama kebaikan. Itu yang dilaksanakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia mau kita bergembira di dalam penderitaan itu, supaya nanti kita bisa bangkit bersama dia. Demikian Tuhan Yesus Kristus menunjukkan kepada kita kekuasaannya. Dan dia adalah Tuhan seluruh sejarah. Semua yang terjadi di dalam dunia ini adalah ada di tangannya Tuhan Yesus Kristus. Dan Allah itu begitu kuasa, sehingga dari yang kelihatannya buruk, kelihatannya tidak baik, dia bisa mengubahnya supaya itu menjadi baik. Kekuasaannya seperti itu.
kita bisa berpartisipasi dalam perubahan itu, dari yang kelihatannya buruk menjadi baik. Kita bisa berpartisipasi, mengambil bagian dalam proses ini kalau kita mati bersama Tuhan Yesus Kristus supaya kita bisa bangkit lagi. Itu yang kita bisa melihat di dalam pembaptisan, kan? Itu digambarkan di dalam pembaptisan. Orangnya dimasukkan di dalam air, kan? Itu yang proses atau tata acaranya dulu. Orangnya dimasukkan di dalam air dan dikeluarkan. Itu dilaksanakan 3 kali. Sekarang lebih gampang, lebih sederhana. Airnya itu dituangkan di atas kepalanya orang, itu seperti mencucikan dirinya, khusus pikirannya, kan, supaya dosa asal itu dibersihkan dari dia, dari orangnya, dari jiwanya. Tapi dulu bisa dilaksanakan, sampai sekarang bisa dilaksanakan kalau mau, kan? Tapi karena alasan praktik, benar, tidak dilaksanakan sekarang di dalam banyak gereja. Ya, orangnya bisa dimasukkan di dalam air dan dikeluarkan lagi, kan? 3 kali. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. 3 kali. Tiap kali kita masuk di dalam air, itu seperti mati. Dikuburkan orangnya. Yang dikuburkan adalah orang yang berdosa. Jadi kita keluar dari air itu, dan yang keluar dari air itu sudah orang yang suci, bersih jiwanya. Orang dulu yang masuk di dalam air, orang berdosa. Orang yang keluar dari air itu, orang suci. Misalnya setelah baptisan kita masih bisa jatuh di dalam dosa, kan? Tapi waktu kita mati bersama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bangkit lagi, kebangkitannya itu sudah mulia, seperti Tuhan Yesus Kristus. Tapi jalannya, prosesnya seperti yang kita melihat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada penderitaannya. Sehingga kita takut melewati jalan itu. Benar. Kita tidak mau banyak kali melewati jalan itu yang kita tidak mau mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Tapi banyak orang yang melihat kebaikan yang sudah ada di hadapannya, kan? Kebaikan yang menarik mereka. Kebaikan yang meminta mereka melaksanakan itu, kan? Sekarang kita di dalam situasi ini, kan? Ada penyakit yang mengancam seluruh dunia. Dan banyak yang takut, sehingga kita menyembunyikan diri. Tapi orang-orang yang merasa diwajibkan untuk menjadi pelayan dalam waktu ini, kita bisa melihat keberaniannya, kan? Hatinya itu ditarik oleh situasi ini, sehingga bisa mengorbankan diri atas kebaikan bersama, kan? Atas kebaikannya orang lain, atas keselamatannya orang lain. Maka apa yang dilaksanakan oleh Tuhan Yesus Kristus sudah bukan sesuatu yang aneh. Karena manusia pun dalam kebaikan hatinya dia bisa melaksanakan itu. Khusus kalau dibantu oleh Tuhan Yesus Kristus, syukurlah kepada Allah ada Kristianitas, benar. Dan Kristianitas itu, ajarannya Tuhan Yesus Kristus selalu mendorong kita untuk siap mengorbankan diri, untuk menolong sesama kita, untuk menolong saudara kita. Di dalam bukunya si Beauchamp dan Childress itu adalah ahli bioetika, dan semua ajarannya itu disebarkan di seluruh dunia, sehingga yang 4 prinsip itu yang
disarankan oleh Beauchamp dan Childress, dipakai di dalam semua ilmu kesehatan untuk menilai etikanya tindakan tertentu, kan? Kalau ada prosedur medis seperti ini, etikanya bagaimana, dan dilihat otonomi dan keadilannya, dan harus berbuat baik, beneficence, dan harus tidak merugikan orang, itu yang maleficence. Yang 4 prinsip ini yang dipakai atau disarankan oleh Beauchamp dan Childress itu sudah terkenal di seluruh dunia. Nah, saya membaca bukunya, di dalam bab kedua dia berbicara tentang pahlawan moral. Pahlawan moral dan orang kudus. Dan katanya Beauchamp di dalam bukunya, ini ilmu kan, itu bioetika, tapi sangat menyenangkan hati bahwa ada soal pahlawan moral, kepahlawanan moral, dan kekudusan moral. Apa maksudnya itu? Menjadi pahlawan moral. Katanya yang etika itu mewajibkan kita untuk bertindak sesuai dengan etika yang ada, kan? Sesuai dengan kodrat yang ditentukan oleh Allah di dalam hatinya manusia. Tetapi kebaikan yang kita bisa melaksanakan, ya, itu harus seimbang, sehingga kebaikan yang diminta secara umum kepada banyak orang, ya, sampai batas ini, kan? Nah, ada kebaikan yang melebihi ini yang sebetulnya sudah tidak wajib bagi manusia. Kalau tidak dilaksanakan, oke, tidak ada masalah, orangnya tidak menjadi buruk. Misalnya kalau ada pengemis, dan mungkin kita mau bantu, kan, dengan memberi 5.000 atau 10.000, itu cukup. Maka kita sudah dianggap orang yang berbuat baik, kan? Kalau kita tak pernah beri itu bantuan bagi pengemis, maka kita bisa menjadi orang buruk, benar. Tapi ada beberapa orang yang melaksanakan yang lebih banyak lagi, kan? Jadi seorang pengemis, dan kalau dia kasih 1 juta kepada 1 juta rupiah kepada orang pengemis itu, rasanya banyak orang adalah itu berlebihan, kan? Tidak perlu dilaksanakan, tidak perlu dilaksanakan. Tapi orang yang kasih 1 juta itu mau melaksanakannya, mampu melaksanakannya, dan mau melaksanakannya. Dan ada beberapa orang yang tidak mampu tapi mau bantu. Oke? Apa yang muncul di dalam pikiran kita kalau kita melihat orang seperti itu? Orangnya sangat baik, benar. Dengan 10.000 itu cukup, tapi dia mau kasih 1 juta. Dengan senang hati, kan? Itu tidak ada alasan lain, hanya untuk membantu orangnya. Itu kepahlawanan, itu perbelaannya kepahlawanan moral. Dia berbuat baik lebih dari apa yang diminta dari mereka. Dan dalam situasi kita ini sekarang, ada banyak pahlawan moral. Orang-orang dokter dan perawat dan semua yang di dalam penelitian yang orang itu yang buat tes untuk menentukan situasinya seorang. Kalau di penyakit coronavirus memang dia kena, kan? Orang-orang itu harus berani, harus sampai mengorbankan diri untuk membantu sesamanya. Maka dari sudut pandangan Beauchamp dan Childress, ahli bioetika itu kepahlawanan moral. Mereka adalah pahlawan. Sebetulnya mereka bisa menyelamatkan diri dan tidak ada masalah kalau mau menyelamatkan diri. Tapi mereka mendorong diri sehingga membahayakan diri untuk membantu sesamanya. Mereka adalah pahlawan-pahlawan moral. Tapi katanya ada lagi, kan? Karena seorang pahlawan moral bisa melaksanakan sesuatu 1 kali. Dan bisa juga ada orang yang berbuat baik di dalam
sisi kehidupannya seperti ini, nah sekarang, tapi di aspek lain di dalam kehidupannya, dia orang buruk, tidak bertindak secara moral. Nah itu lawannya bisa seperti itu. Satu sisi kehidupannya itu baik, sangat baik. Lain itu tidak terlalu baik. Tapi ada lagi yang orang kudus moral saint katanya, Beauchamp dan Childress. Konsep yang sudah ada di dalam Kristianitas, kan? Khusus di dalam Katolisitas ada moral saint. Apa yang terjadi kepada moral saint itu? Yang dikasih sebagai contoh oleh Beauchamp dan Childress adalah Ibu Teresia, Mother Teresa, dan si Saint Francis of Assisi, Santo Franciscus dari Assisi. Mereka adalah moral saint karena bukan hanya satu aspek di dalam kehidupannya yang baik, yang sangat baik dan melebihi ekspektasi. Ini kan semuanya itu, semuanya baik. Karena harus rasanya orang itu yang orang kudus harus tidak ada kontradiksi di dalam kehidupannya. Tidak boleh yang satu aspek kehidupannya itu buruk dan ini yang sangat baik, ya. Yang kiri itu sangat baik, yang kanan itu yang buruk. Ya ada kontradisinya, merasa enak dan kita tidak yakin bahwa orangnya sungguh baik. Tapi seorang kudus, yang orang kudus moral, dia sungguh baik. Tuhan Yesus Kristus dengan mengorbankan diri di dalam Ekaristi, di dalam minggu ini, dia menunjukkan kepada kita apa itu kekudusan moral. Dan semua itu kita bisa melihat di dalam Ekaristi. Karena Ekaristi itu memang adalah kesimpulan semuanya. Kesimpulan Minggu Suci itu. Dengan melihat Ekaristi, kita bisa melihat Tuhan Yesus Kristus menyerahkan diri kepada Allah Bapa, mengorbankan diri supaya kita selamat. Dan di sana juga dia dimuliakan, sebagaimana dia dimuliakan pada Minggu Palma itu. Semuanya itu disingkatkan di dalam Ekaristi. Pengorbanan yang bisa mulai dengan kemuliaannya, dia dimuliakan, ada penderitaan, baru dia dimuliakan lagi. Semua itu disingkatkan di dalam Ekaristi. Oleh karena itu, semua orang yang percaya mencintai Ekaristi itu. Karena itu tanda pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya tanda kepahlawanannya Tuhan Yesus Kristus, melainkan tanda kesuciannya yang sangat tinggi. Dan banyak orang sekarang, karena banyak dari umat kita, saudara-saudari kita tidak bisa ke misa, kan? Yang paling rindu adalah orang-orang yang ikut misa tiap hari, kan? Mungkin yang ikut misa hanya hari Minggu tidak terlalu merindukan misa, tapi yang ikut misa tiap hari mereka merindukan Ekaristi ini. Kita harus tanya di hadapan Tuhan, menanyakan diri, apakah saya merindukan Tuhan Yesus Kristus? Apakah kerinduan itu sungguh tanda cinta kasih yang ada di dalam hatiku, sehingga saya siap mengikuti jejaknya Tuhan Yesus Kristus, masuk di dalam penderitaan itu, menanggung semua kesusahan yang ada di dalam kehidupan kita, supaya nanti kita bisa dimuliakan di surga, supaya kita tidak hanya menjadi pahlawan moral, melainkan menjadi orang suci moral, moral saint, bukan hanya moral hero. Ekaristi. Dan kita mempersiapkan diri untuk Minggu Suci ini, Pekan Suci itu.
dengan menyembunyikan diri di dalam rumah sendiri-sendiri kan. Tapi hatinya tetap harus penuh dengan cinta kasih, penuh dengan harapan, kuat, karena kita diminta bukan hanya untuk menjadi moral hero, tapi untuk menjadi moral saint, orang suci. Dan orang suci itu selalu bahagia. Tidak, kalau dimuliakan, bahagia. Kalau menderita, bahagia. Kalau dimarahi, bahagia. Karena di dalam hatinya selalu ada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam hatinya, dia tahu bahwa semua aspek kehidupannya itu sudah benar. Semua itu seimbang. Semuanya itu satu. Tidak ada kontradiksi sama sekali di dalam kehidupan rohaninya. Marilah kita pergi kepada Bunda Maria. Bunda Maria adalah contoh. Setelah Tuhan Yesus Kristus, Bunda Maria lah yang contoh yang sempurna. Orang kudus. Di mana kita bisa melihat semua aspek kehidupannya itu sudah baik. Tidak ada yang salah, tidak ada kontradiksi. Semuanya enak. Semuanya itu berkenan kepada Tuhan. Semoga di dalam situasi ini dan dalam pekan suci ini kita bisa berubah menjadi lebih baik. Dan mungkin doa kita sekarang ini akan menjadi langkah pertama menuju ke kesucian moral. Bukan hanya ketelawanan moral, tetapi kepada kesucian moral. Bantulah kami Bunda Maria, semoga hati kami bisa menyerahkan kepada Tuhan. Dan sehingga kami menjadi siap untuk mengorbankan diri, karena kami tahu bahwa setelah itu kami akan bangkit menjadi orang baik dan akan hidup bersama Tuhan Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Aku bersyukur kepadamu ya Allahku atas segala resolusi yang baik, kasih dan inspirasi yang telah Engkau curahkan kepada aku dalam renungan ini. Aku mohon pertolonganmu untuk melaksanakannya. Bunda Pentak Bernoga, Santo Yusuf, Bapa dan Tuanku, Malaikat pelindungku, doakanlah